Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKI SHBC. Haleluya, mari bersama-sama memuji Tuhan. Yeay. Puji nama Tuhan, kita telah bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kembali persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna yang boleh kami rasakan bahkan sampai tengah minggu ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Bapa. Saat ini kami mau datang untuk menyembah Engkau, tersungkur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Bapa, biarlah jamahan dan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu. Kau urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan sampaikan isi hati Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang diucapkan oleh hamba-Mu semuanya benar-benar berasal daripada Tuhan, yang boleh mengajar setiap kami, mengubahkan kami Tuhan Yesus, bahkan mendidik setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu di hadapan Tuhan, nyatakan syukur-Mu bagi Dia.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk waktu sore hari ini Bapa, di mana kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, saat ini juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan, urapi hati kami semua Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Bapa, Tuhan kami semua Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Bahkan terlebih juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Bapa, urapi hamba Tuhan Yesus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami tolak segala roh-roh yang ingin mencuri kemuliaan-Mu. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya, semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini kita kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kita ambil dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Kita baca bersama-sama Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Jadi kita hari ini belajar dari tema kita sore hari ini adalah mengatasi rasa jenuh di dalam Tuhan. Sebagai manusia, rasa jenuh itu bisa dialami oleh siapa saja. Tidak terkecuali kita orang percaya. Rasa jenuh itu bisa datang baik bagi orang kaya maupun orang yang tidak kaya. Jadi rasa jenuh itu bisa terjadi di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan rasa jenuh itu juga bisa terjadi di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita sekalipun. Jadi rasa jenuh itu bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Rasa jenuh itu artinya sama dengan bosan. Atau kalau kita dari bahasa Indonesia di titik jenuh artinya penuh. Penuh itu sudah tidak ada tempat lagi. Jadi jenuh itu artinya bosan dengan keadaan yang kita alami. Bosan dengan keadaan yang kita jalani hari lepas hari. Jadi rasa jenuh itu timbul akibat kegiatan kita yang selalu monoton. Yang kita lakukan itu terus setiap hari. Dan itu bisa mengakibatkan rasa jenuh. Dan rasa jenuh ini kalau kita biarkan berlama-lama akan membawa dampak yang tidak baik bagi hidup kita. Misalnya di dalam perkawinan antara hubungan suami dan istri. Kalau pada tahun-tahun pertama mungkin suami istri masih di dalam tahap bulan madu, jadi belum masih hubungan itu masih manis-manis saja. Tapi ketika sudah menjalani 10, 20, 30 tahun dan yang kita hadapi, mungkin istri kita sudah tidak cantik seperti gadis atau masa mudanya. Atau yang kita hadapi setiap hari hanya percakapan itu saja, tidak ada tidak ada suatu terobosan. Itu akan menimbulkan rasa jenuh. Jadi ini juga jika dibiarkan berlama-lama itu akan mengakibatkan perceraian atau hubungan kita suami istri juga bisa jadi merenggang atau mungkin sibuk masing-masing. Jadi ini juga tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Begitu juga di dalam pekerjaan. Kalau di dalam pekerjaan, kalau aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan tidak ada tantangan. Yang kita lakukan kita datang kerja,
terus sampai pulang kerja, hanya kita lakukan itu terus rutinitas. Itu juga akan menimbulkan kejenuhan. Begitu juga di dalam pelayanan, bisa menimbulkan kejenuhan. Jadi ibadah yang kita lakukan hanya rutinitas. Tidak ada firman Tuhan yang kita dengarkan juga, itu tidak jadi rema dalam kehidupan kita. Itu juga bisa membawa dampak yang tidak baik dalam pelayanan kita. Jadi mari kita sore hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana mengatasi kejenuhan di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Coba kita buka lagi yang 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi artinya di sini kita diciptakan Tuhan itu menurut pikiran Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jadi dari kita masih di dalam kandungan, kita sudah masuk dalam rancangan Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita syukuri. Itu kita syukuri kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan, tentu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Jadi apabila rasa jenuh itu datang, kita ingat firman Tuhan. Bahwa kita ada bukan karena kehendak kita. Tapi Tuhan menciptakan kita karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Apa tujuan Tuhan untuk menciptakan kita? Yaitu untuk menjadi alat kemuliaannya. Itu harus kita ingat. Jadi ketika rasa jenuh itu datang, ingat firman Tuhan. Bahwa kita diciptakan Tuhan, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Itu harus kita syukuri. Karena kita tidak berdaulat. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Tapi hidup kita adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita hari ini, itu adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah kita yang mungkin saat ini yang kita alami rasa jenuh itu datang. Ingat firman Tuhan, kita bersyukur dengan keberadaan kita. Bahwa Tuhan menciptakan kita ada tujuannya. Bukan hidup kita ini bukan milik kita. Tapi kita adalah milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Jadi itu harus kita ingat. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengatasi kejenuhan di dalam Tuhan. Yang kedua kita bisa baca di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3 demikian firman Tuhan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi jika rasa kejenuhan itu datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa keluar dari rasa jenuh yang kita alami. Berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sejauh doa kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Jadi apapun rasa jenuh yang menyebabkan rasa jenuh itu datang, kita ambil waktu kita berdoa kepada Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi masalah kita, apa yang membuat rasa jenuh itu datang kepada kita. Berdoa, minta kekuatan sama Tuhan. Karena kita tahu tadi bahwa rasa jenuh itu atau mendatangkan dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu bahwa kejenuhan itu memang rasa jenuh itu bisa datang sama siapa saja bisa datang. Dalam masalah apa? Bahkan orang yang sakit kalau terlalu lama sakitnya, mungkin dia sudah berdoa, sudah berseru-seru kepada Tuhan, tapi penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Itu juga bisa menimbulkan rasa jenuh untuk berdoa. Atau mungkin ya artinya dia kecewa, sudahlah berdoa juga toh tidak sembuh-sembuh juga. Nah itu juga menimbulkan rasa jenuh untuk datang kepada Tuhan. Jadi ingat, jangan
sampai rasa jenuh itu membuat hubungan kita jauh dari Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus bersyukur. Kalaupun misalnya ada yang sakit saat ini, dan sakitnya sudah lama tidak sembuh-sembuh, dan mungkin sudah jenuh untuk berdoa, jenuh sudah berdoa tentang penyakitnya, dan mungkin sudah putus asa. Ingat firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13 tadi, bahwa Tuhan menciptakan kita, ada tujuan Tuhan untuk kita. Bahkan mungkin melalui penyakit kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, mengalami sakit, Tuhan mungkin bisa saja memakai penyakit kita untuk kemuliaan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun penyebab rasa jenuh itu datang, bersyukur kepada Tuhan. Ingat, Tuhan menciptakan kita punya tujuan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Berseru berdoa kepada Tuhan. Naikkan apa yang menjadi pengharapanmu, apa yang menjadi keinginanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa jenuh kita itu bersama Tuhan? Kita bisa baca di Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, demikian firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa jenuh itu di dalam Tuhan? Datang beribadah. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Jangan pernah kita menghindar dari ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Kita harus punya komunitas. Komunitas itu seperti komsel, itu harus kita bina. Atau kita mungkin sharing sesama teman kita sepelayanan, atau sama-sama kita di dalam wadah gereja. Itu perlu. Jadi jangan pernah menghindari ibadah. Jangan pernah menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang-orang percaya. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir. Jadi sore hari ini kita belajar. Jika Bapak Ibu Saudara semua mengalami rasa jenuh, jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan komunitas kita. Komunitas kita, orang-orang percaya di dalam komsel atau ibadah-ibadah keluarga, harus tetap kita di dalamnya. Jangan pernah menjauh. Yang keempat kita belajar bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa jenuh di dalam Tuhan, yaitu kita baca dari Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9, kita baca bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, jika rasa jenuh itu datang, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita keluar dari zona nyaman kita, mungkin kita harus mencari sesuatu yang baru, atau artinya kalau kita sama-sama orang percaya, mungkin kita bisa pelayanan atau kita kunjungan ke rumah sakit, atau teman-teman kita yang mungkin kita yang sedang berduka atau yang sedang sakit, kita saling menguatkan. Jadi kita keluar dari zona nyaman kita, sehingga kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur bahwa ketika kita melihat orang sakit, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih sehat. Jadi itu adalah suatu cara untuk supaya kita bersyukur. Bersyukur kita, kalaupun kita mengalami rasa jenuh itu, kita bersyukur. Kalau hari ini kita sehat, kita diingatkan Tuhan bahwa kita harus bersyukur. Kita bandingkan dengan hidup kita, dengan orang-orang di sekeliling kita.
Itulah makanya disebabkan bahwa keluar dari zona nyaman kita dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, kita percaya, kita serahkan seluruh persoalan, seluruh rasa jenuh, rasa apapun yang kita alami, yang membuat hidup kita tidak nyaman, yang membuat hidup kita mungkin sudah bosan atau apa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita keluar dari zona nyaman kita, lihat sekeliling kita, sehingga kita bisa bersyukur dengan keadaan yang kita terima. Itu tadi yang keempat. Kalau yang kelima kita baca di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 kita baca bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, di Filipi 4 ayat 8 ini dikatakan bahwa pikirkan semua yang adil, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar. Jadi tetap optimis dan berpikir positif. Jadi sore hari ini kita belajar, ketika rasa jenuh itu datang, kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap di dalam kehendaknya. Jangan lari, jangan pernah lari dari Tuhan. Karena kita tahu banyak di luar sana, bukan karena dia susah, bukan karena dia tidak punya uang, tapi ketika rasa jenuh itu datang, dia lari mencari hal-hal yang baru. Misalnya banyak yang jatuh dalam narkoba. Dia cari pelampiasannya untuk menghilangkan rasa jenuhnya itu, dia lari ke narkoba. Dia melakukan atau bergaul seks bebas dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang sama-sama dengan dia. Jadi itu dampaknya, itu akibatnya kalau kita mengatasi rasa jenuh kita itu di luar Tuhan. Betapa bahayanya ketika rasa jenuh itu datang, tapi kita mengatasinya dengan hal yang tidak benar. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu melakukan seks bebas atau kumpul-kumpul dengan teman-temannya tidak dalam ikatan perkawinan, itu karena apa? Menghilangkan rasa jenuh. Jadi itu betapa berbahayanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Kita belajar seperti kita katakan tadi, bahwa rasa jenuh itu bisa datang kepada siapapun. Dalam masalah apapun, dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, semuanya rasa jenuh itu bisa datang. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita tetap ada hubungan dengan Tuhan, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, kita bisa mengatasinya. Pertama tadi kita mengucap syukur bahwa kita percaya kita diciptakan Tuhan, Tuhan punya tujuan kepada kita. Jadi itu adalah kesempatan kita untuk kita boleh dipakai Tuhan melalui hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Walaupun keadaan kita sakit, penyakit kita itu bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Melalui kehidupan kita. Jadi Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memuliakan namanya. Yang kedua, tetap berdoa kepada Tuhan. Berseru, minta kekuatan kepadanya untuk kita dapat mengatasi untuk kita bisa lepas dari rasa jenuh itu. Yang ketiga tadi, jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Tetap tinggal di dalam komunitas kita, di gereja, komsel kita, rekan-rekan kita sepelayanan, saudara-saudara kita yang seiman. Jangan pernah tinggalkan, tetap dalam komunitas kita. Yang keempat tadi, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman kita, sehingga kita bisa melihat sekeliling kita. Kita bisa melihat sehingga kita boleh menyadari betapa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sia-siakan hidup kita.
Yang kelima, tetap optimis dan berpikir positif bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Jadi pikirkan hal-hal yang manis, yang sedap didengar, yang baik. Pikirkan itu saja. Bahwa Tuhan menciptakan kita itu semua baik adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita belajar terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana yang indah bagi kita. Dan kita percaya di Roma 8 ayat 28 bahwa dikatakannya bahwa dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun masalah persoalan kita, percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Asal kita masuk dalam rancangannya. Amin. Jadi sore hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengatasi rasa jenuh itu di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita dan kita kembali bersemangat di dalam Tuhan. Kita kembali percaya bahwa kita diciptakan, Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, yaitu untuk memuliakan namanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan isi kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bersama-sama jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita katakan, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya akan ada sedikit informasi bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630000300566. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BRI di nomor 11630000300566 atas nama Serang House of Blessing Church atau seperti yang tertera di bawah layar Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh sabda firman-Nya yang disampaikan oleh Ibu Sofi. Biar kita mengaminkan setiap firman di dalam hidup kita. Biar kebenaran firman itu kita materaikan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara terkasih, kita satu di dalam doa, kita saat teduh dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk semua kasih karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kami.
seminggu yang telah kami lewati Bapa, di minggu ibadah tengah ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu terhadap jemaat kami. Di mana kami berada Tuhan, Engkau yang menolong dan menyertai kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas karunia dan berkat-Mu, kehidupan kami Tuhan dapat kami lalui bersama dengan Engkau. Benar Bapa, setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, kebenaran firman-Mu itu Tuhan, kami aminkan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dan kami lebih bersemangat Tuhan. Berikan roh yang hidup untuk kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami menjadi lemah. Jangan biarkan kami menjadi lesu. Tetapi apapun setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan yang baru Tuhan. Roh hidup, roh jiwa dan lembut untuk kami Tuhan. Supaya kami Tuhan tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Apapun Tuhan Yesus, setiap persoalan kami Tuhan. Kami dapat menanggungnya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa di setiap ibadah-ibadah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan persembahan kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan Yesus di mana hamba-Mu Ibu Sofi Tuhan yang telah melayani-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati dia Tuhan. Lebih lagi Tuhan perluas Tuhan Yesus pelayanannya Tuhan Yesus. Pakai dia lebih luar biasa Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati suami, anak, istri, cucu, mantunya Tuhan Kau berkati Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan. Tambahkan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan keluarga Ibu Sofi ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami mau satu hati Tuhan di dalam pokok doa kami ya Bapa. Di mana Tuhan beberapa jemaat kami Tuhan yang sedang sakit. Kami satu hati Tuhan untuk Ibu Marito Sitompul ya Bapa. Bapa kami bawa dalam doa Tuhan Yesus. Biarlah ibu ini Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan Tuhan. Di mana ibu ini dalam keadaan sakit Tuhan. Lemah tubuhnya Tuhan. Di dalam menghadapi Tuhan Yesus proses-proses kemoterapi Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Setiap sel-sel yang rusak Engkau gantikan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus menjadi organ yang baru, sehat tumbuh di dalam jasmani yang kuat Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus, keluarganya, suami, anak-anaknya Engkau berkati Tuhan Yesus. Biar Tuhan dia dapat melampaui semuanya Tuhan dan bersaksi Tuhan bahwa Engkaulah yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus. Untuk Ibu Selvi Sitompul ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kesembuhan yang Tuhan berikan Tuhan, hari demi hari Engkau lawat dia Tuhan Yesus, biarlah Ibu Selvi ini Tuhan dapat bersaksi ya Bapa bahwa kesembuhan yang dia dapat adalah daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Ibu Selvi kembali berkumpul bersama dengan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau Bapa bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus, bahwa dia benar-benar sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan dan pulihkan jiwanya Tuhan Yesus. Berkati anak-anaknya Tuhan yang hilang, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau lawat Tuhan Yesus keluarganya Tuhan Yesus. Pulihkan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan keluarga Ibu Selvi ini ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Neti Gultom. Bapa Engkau tahu Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang sedang sakit kanker payudara. Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan anak-Mu ini ya Bapa. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Setiap kelemahan tubuhnya Tuhan Engkau tolong dia Tuhan Yesus. Sel-sel yang mati Tuhan Engkau angkat Tuhan Yesus. Engkau gantikan dengan sel-sel baru Tuhan Yesus. Organ-organ yang sehat tumbuh baru Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan segala intimidasi si jahat Tuhan Yesus. Intimidasi si iblis kami patahkan Tuhan. Yang menjadi melemahkan imannya Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Berikan kekuatan buat Ibu Neti Gultom Tuhan Yesus. Biar dia Tuhan bersaksi Tuhan bahwa Tuhan Yesus Engkau yang menyembuhkan dia Tuhan Yesus. Kami percaya dan yakin Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Engkau yang akan memberikan kekuatan dan menolong dan memberikan
kuasa mujizat bagi setiap kami yang sedang sakit ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Dominikus Locking Tuhan, di mana dia sedang tumor losa faring Tuhan. Sembuhkan Tuhan di dalam kelemahan tubuhnya Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan, tumbuhkan Tuhan semangat yang baru Tuhan. Roh-roh yang baru Tuhan Yesus, sehingga dia tidak meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan kami jauh daripada Engkau Tuhan Yesus, sekalipun keadaan kami melemah Tuhan, tapi jangan tinggalkan kami Tuhan. Kadangkala kami meninggalkan Engkau, tapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau tetap melawat kami, Engkau tetap memproses kami Tuhan. Di situasi apapun Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan sumber kekuatan buat jiwa kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan di setiap penyakit kami ya Bapa. Bapa lawat setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Marta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibu Marta Tuhan Engkau sembuhkan Tuhan dari segala kelemahan tubuhnya Tuhan. Dia kembali Tuhan Yesus biar dapat bersama-sama dengan kami Tuhan, beribadah bersama dengan kami Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan dan pulihkan keluarganya Tuhan, suaminya Tuhan Engkau pulihkan juga Tuhan Yesus. Berkati di masa tuanya Tuhan Ibu Marta dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga dan suaminya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Tina Sihombing Tuhan yang berada di Bandung Bapa. Bapa Engkau tahu Tuhan di setiap kelemahan tubuhnya Tuhan, di setiap sakit penyakit yang dia derita Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati dia Tuhan Yesus. Bapa kami mohon Tuhan Yesus jamahan-Mu Tuhan, urapan-Mu ya Bapa untuk Ibu Tina ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, berikan semangat Tuhan Yesus, berikan roh yang menyala-nyala Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan anak-Mu ini Engkau tinggalkan Tuhan, tapi bangkitkan dia Tuhan seperti firman-Mu itu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi kami Tuhan, Engkau tetap berpegang teguh untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat Tuhan Ibu Tina ini Tuhan Yesus, suaminya Tuhan, anak-anaknya Tuhan Engkau berkati Tuhan, setiap usahanya pun Tuhan Yesus Engkau berkati Bapa. Bapa kami juga berdoa untuk Bapak Sujanto Sibarani Tuhan, di mana Tuhan dalam pengobatan Tuhan Yesus, apapun diagnosa yang diperoleh dari dokter Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sakit apapun Tuhan, Tuhan Kau campur tangan Tuhan, tidak ada benjolan ataupun apapun Tuhan di dalam seluruh tubuh ataupun bagian kepala dari Bapak Sujanto Tuhan Sibarani Tuhan yang ada di Depok Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menjamahnya Tuhan Yesus, memberikan organ tubuh yang baru Tuhan, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati istrinya, berikan pekerjaan buat istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Tuhan cukupkan Tuhan apa yang menjadi keperluan keluarga mereka, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Tigan yang ada di Sumbul Tuhan. Engkau berkati Tigan Tuhan Yesus. Tuhan dalam masa tuanya berikan sukacita damai sejahtera untuk Tigan ya Bapa. Berikan Tuhan keluarga besar ini Tuhan Yesus, kerukunan Tuhan dan sehat sempurna Tigan di Sumbul ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus pelihara ibu ini ya Bapa. Bapa terima kasih, kami juga berdoa untuk Ade Mariski Tuhan. Tuhan dia yang rindu untuk masuk Akmil, Tuhan Kau tolong Tuhan, Engkau berikan Tuhan Yesus satu kursi untuk Ade ini Tuhan Yesus, supaya dia dapat lolos Tuhan di Akmil Tuhan Yesus. Dan Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan daripada Ade Mariski ini ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami Tuhan. Tuhan Engkau yang membukakan setiap pintu ataupun perencanaan buat setiap gereja kami Bapa. Tuhan kami serahkan kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kemudahan Tuhan dalam perizinan pembangunan Tuhan. Engkau permudah juga dan Engkau cukupkan Tuhan di setiap pembiayaannya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan Yesus atas pembangunan gereja JKI SHBC ya Bapa. Bapa kami juga berdoa Tuhan buat setiap ibadah raya Tuhan JKI SHBC ya Bapa.
di mana Tuhan ibadah-ibadah raya Tuhan yang dilakukan setiap hari Minggu ya Bapa, baik yang live streaming Tuhan di jam 10 Tuhan, baik yang bertatap muka di gereja Kristus Abraham Tuhan Yesus di jam 4 sore Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah setiap pelayanan kami Tuhan berkenan di hadapanmu Tuhan. Banyak jiwa yang bertobat Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru Tuhan yang memuliakan Engkau Tuhan, yang kembali Tuhan Yesus datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan di setiap pelayanan gereja JKI SABC Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Engkau yang menolong Bapak Gembala kami Tuhan di dalam penggembalaan gereja JKI SABC Tuhan Yesus. Engkau lawat Bapak Andi Sebayang Tuhan Yesus beserta Ibu Endah Tuhan, anak-anaknya Lukas dan Lovanda Tuhan Kau berkati. Setiap pelayanannya Tuhan, pakai beliau lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar dapat menjangkau jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus. Yang memenuhi Tuhan kerajaan surga Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Berkati usahanya Tuhan. Setiap proyek-proyek baru Tuhan Kau berkati, datangkan Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan di setiap pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkannya Tuhan di setiap usahanya Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga Tuhan Yesus untuk anaknya Lukas dan Lopanda Tuhan Yesus. Engkau berkati masa depan mereka Tuhan, apapun rencana kedepannya Tuhan untuk anak-anak kami ini Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang mencukupkannya Tuhan Yesus di masa depan anak-anak kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat kami, Engkau berkati jemaat kami ya Bapa, tua muda, remaja, anak-anak Tuhan, Engkau berkati mereka ya Bapa. Kau pelihara mereka, setiap usaha pekerjaan mereka, setiap proyek-proyek mereka Tuhan, dan setiap studi anak-anak kami ya Bapa Engkau berkati Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi Tuhan, berikan pertolongan-Mu Tuhan, berikan kecukupan buat setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus, apapun keadaan kami Tuhan, jangan Engkau biarkan kami Tuhan, tapi Engkau yang menolong kami, membukakan tiap-tiap tingkap-tingkap surga-Mu Tuhan, untuk mendapatkan kami kemuliaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan semua jemaat kami Tuhan Yesus, baik mereka yang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau berikan mereka pekerjaan yang baik Tuhan, pekerjaan yang layak Tuhan, yang mencari pasangan hidup Tuhan, berikan pasangan yang sepadan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mereka sedang bersuka cita Tuhan, Engkau tambahkan berkat, kesehatan, umur panjang Tuhan, biarlah mereka tetap bersyukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Dan Bapa, kami berdoa buat rumah tangga yang baru Tuhan Yesus, yang merindukan keturunan ilahi, Engkau tolong mereka ya Bapa, berikan keturunan ilahi yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap pemerintahan kami Tuhan, Kau berkati pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Jokowi Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan, di tiap-tiap daerah Tuhan Yesus Engkau berkati. Di mana kami tinggal pun Tuhan Engkau berkati Tuhan. Biar Tuhan mereka bekerja Tuhan, takut akan Engkau Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa Indonesia, jauhkan dari kriminal, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari segala perkelahian ataupun intimidasi apapun Tuhan yang bukan daripada roh Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kemakmuran buat bangsa kami Tuhan. Tolak segala penurunan ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa negara kami ini Engkau lawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga Tuhan berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan penuh dengan anak-anak Tuhan yang melayani-Mu Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga Tuhan Yesus berdoa buat gembala-gembala-Mu Tuhan Yesus yang melayani-Mu Tuhan, para pendeta Tuhan,
para sintua Tuhan Yesus, penatua-tua Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus mereka Tuhan, biar mereka melayani-Mu dengan segenap hati mereka ya Bapa, melakukan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kerajaan-Mu datang di atas gereja, setiap gereja kami Tuhan Yesus. Berikan damai sejahtera Tuhan atas gereja kami di Banten ini ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ya Bapa. Biarlah kami pulang tidak sama saat kami datang Tuhan. Kami dipenuhi oleh sukacita baru Tuhan. Biar setiap persoalan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan ikut campur Tuhan Yesus. Dan kami dapat melaluinya Tuhan. Dan kami dapat bersorak-sorak Tuhan bahwa Engkaulah yang memenangkan kami Tuhan Yesus. Dan kami dapat bersaksi Tuhan, Engkau menjadi kekuatan di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan apapun yang menjadi bagian pelayanan kami pada sore hari ini Tuhan, Engkau yang membalaskannya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, tim musik, multimedia, apapun itu Tuhan yang mengambil bagian Engkau berkati Tuhan. Guru-guru sekolah minggu Tuhan Engkau berkati. Semuanya Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau mengakhiri Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus, Engkau berkati. Biarlah Tuhan setiap doa permohonan ini Tuhan Engkau dengar, Engkau jawab Tuhan Yesus, dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan di setiap perkataan kami, perbuatan kami. Biarlah kami layak menerima segala berkat urapan daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu, haleluya, haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Kita angkat tangan, kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua masuk dalam kerajaan-Nya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.